Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Tentunya dahsyat, luar biasa. Yes, 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 puji Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sungguh bersuka cita karena pada hari ini kita boleh merayakan Paskah. Apakah adik-adik semua tahu apa arti Jumat Agung dan Paskah? Ya, benar sekali. Jumat Agung adalah hari di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dan Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan segera memulaikan ibadah perayaan Paskah anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Yordan. Untuk itu, kita angkat pujian hari ini, harinya Tuhan. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kau saudaraku, ayo katakan
Selamat siang adik-adik semuanya yang ada di rumah. Ya, kita akan berdoa sebelum kita akan memulaikan ibadah kita pada siang hari ini. Ibadah anak sekolah minggu dalam rangka kita memperingati Hari Paskah. Untuk itu kita akan buka ibadah Paskah kita di siang hari ini. Kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai pada saat ini Engkau sudah memerdekakan kami, anak-anak-Mu, sehingga kami boleh merasakan kebangkitan Tuhan Yesus pada saat ini, dan kami sudah dapat merayakan Hari Paskah-Mu di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau beribadah Paskah. Untuk itu kami meminta kepadamu, Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami ini dari awalnya sampai selesainya dengan tidak kurang suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau tadi kita sudah bernyanyi bersama, menari bersama, nah tiba saatnya kita akan membaca Alkitab. Apakah adik-adik sudah menyiapkan Alkitab? Bagus sekali. Selain Alkitab, kita harus menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, kita bernyanyi bersama, Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik, selamat Paskah bagi kita semuanya. Nah, siang hari ini pada acara ibadah Paskah anak sekolah minggu Jemaat Yordan, kita akan membaca Alkitab dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kiranya apa yang boleh kami dengar bersama boleh bermanfaat bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah Allah, Juru Selamat hidup kami. Ini doa kami. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, siapkan Alkitabnya, kita akan membaca dalam kitab Yohanes. Ya, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 ya. Sudah semuanya? Baik, kita baca bersama. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita, adik-adik. Nah, saat ini Enci akan bertanya sebelum kita lanjut dengan cerita. Nah, adik-adik, apakah sudah pernah mendengar
tentang penggembala domba. Apa yang dilakukan oleh seorang penggembala domba? Silahkan menjawab. Ya, betul sekali. Seorang penggembala domba tugasnya adalah memberi makan domba-dombanya. Ya, dia merawat domba-dombanya kalau sakit. Selanjutnya memberikan air minum yang segar untuk domba-dombanya dan mencarikan padang rumput yang baik. Dan sang gembala juga menjaga domba-dombanya dari bahaya, adik-adik. Dan apabila ada yang membahayakan domba-dombanya, maka sang gembala akan menyelamatkannya. Nah, adik-adik, kita sudah membaca satu bagian Alkitab tadi, yaitu dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Bolehkah kita mengucapkannya sekali lagi atau mungkin ada yang sudah menghafalnya? Oke, kita mulai. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, adik-adik, itu juga akan menjadi ayat hafalan kita semua di hari Paskah yang penuh sukacita ini ya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini Enci akan menceritakan sebuah cerita tentang gembala yang baik. Nah, seperti pada gambar ini, gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus. Dia adalah seorang gembala yang sangat-sangat baik, adik-adik. Karena dia mau rela menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Nah, adik-adik, ketika Yesus menyebut domba-dombanya, itu maksudnya adalah manusia. Nah, selanjutnya kita lihat gambar berikut. Ini adalah manusia kecil, besar, tua atau muda. Betul sekali adik-adik, seperti dalam gambar ini. Laki-laki atau perempuan. Nah, kita semua ini adalah domba-domba yang dimaksudkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, mengapa Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya atau menyelamatkan umat manusia? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus tahu bahwa setiap manusia yang berbuat dosa akan dihukum. Nah, siapa tahu yang namanya dosa? Coba sebutkan. Nah, betul sekali. Dosa ini adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan, adik-adik ya. Nah, dan semua orang yang telah berbuat dosa akan dihukum. Dan bagi mereka yang berdosa tidak dapat bersama-sama dengan Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik ini tidak mau kita dihukum. Tidak mau kita binasa, adik-adik, karena Dia sangat mengasihi kita. Itulah sebabnya Dia menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, bagaimana caranya Tuhan Yesus menyelamatkan domba-dombanya? Bagaimana caranya Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia? Nah, ini adalah cerita yang sangat-sangat istimewa. Karena cerita ini benar-benar terjadi, adik-adik. Nah, bahkan sebelum cerita ini terjadi, Tuhan Yesus sudah pernah memberitahukan tentang peristiwa ini kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus memberitahukan bahwa Dia akan ditangkap, Dia akan disiksa, bahkan Dia akan mati di kayu salib. Dia menyerahkan dirinya untuk menebus dosa umat manusia. Namun pada hari yang ketiga, Dia akan apa? Betul sekali, Dia akan bangkit. Nah, adik-adik, gambar selanjutnya ini adalah gambar Tuhan Yesus di hadapan Pilatus. Nah, apa yang Tuhan Yesus pernah ceritakan benar-benar terjadi, adik-adik. Waktu itu ketika Tuhan Yesus sementara bergumul, berdoa di Taman Getsemani. Nah, waktu itu memang Tuhan Yesus sudah tahu
saatnya dia akan ditangkap. Dan benar, orang-orang datang untuk menangkap Yesus di taman itu, adik-adik. Mereka adalah para prajurit, utusan imam dan ahli Taurat. Tetapi peristiwa hebat terjadi waktu itu, adik-adik. Ketika mereka mendekat Yesus dan bertanya, Yesus bertanya kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Mereka menjawab dengan lantang, "Yesus dari Nazaret." Nah, Tuhan Yesus menjawab kemudian, "Akulah dia." Nah, adik-adik, ketika mereka akan menangkap Yesus, mereka jatuh ke tanah karena memang Yesus itu adalah sangat berkuasa. Sebenarnya mereka tidak bisa menangkap Tuhan Yesus, adik-adik. Namun, karena Yesus adalah gembala yang baik, karena Yesus mengasihi domba-dombanya, karena Yesus mengasihi manusia, maka Yesus menyerahkan dirinya untuk ditangkap pada waktu itu, adik-adik. Nah, selanjutnya kemudian Tuhan Yesus dibawa ke pengadilan, adik-adik. Mereka ingin membuktikan bahwa Tuhan Yesus bersalah. Nah, apa yang terjadi ketika mereka membawa Tuhan Yesus ke hadapan imam kepala? Tidak ditemukan kesalahan apapun dari Tuhan Yesus. Selanjutnya dibawalah Tuhan Yesus itu kepada Bapak Pilatus. Sama, adik-adik. Pilatus juga tidak bisa menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Nah, setelah dari Pilatus, kemana lagi mereka membawa Tuhan Yesus? Mereka membawa kepada Bapak Herodes. Nah, periksa. Bapak Herodes juga tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Dan akhirnya dikembalikan kepada Pilatus. Nah, adik-adik, Pilatus takut kepada orang banyak. Orang banyak itu menginginkan Yesus dihukum mati. Dan Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang-orang itu. Nah, adik-adik, apa yang terjadi setelah Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus dicambuk, adik-adik. Tuhan Yesus dipukuli. Tuhan Yesus diludahi. Sangat hina apa yang mereka lakukan kepada Tuhan Yesus. Namun adik-adik, Tuhan Yesus rela menerima semua itu. Rela menerima semua siksaan waktu itu. Karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dan Tuhan Yesus sangat mengasihi domba-dombanya, yaitu kita manusia. Nah, adik-adik, gambar selanjutnya ini adalah Tuhan Yesus di kayu salib. Akhirnya mereka membawa Tuhan Yesus ke Bukit Golgota untuk apa, adik-adik? Betul sekali, untuk disalibkan. Tangan dan kakinya dipaku. Tetapi Tuhan Yesus tidak marah, adik-adik. Tuhan Yesus tidak mengutuk orang-orang yang melakukan. Sebaliknya, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, adik-adik, ini menunjukkan bahwa Yesus yang adalah gembala yang baik itu sangat-sangat mengasihi domba-dombanya, yaitu umat manusia, Enji dan adik-adik semuanya. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya. Selanjutnya adik-adik, di kayu salib Tuhan Yesus mengatakan, "Sudah selesai." Artinya ketika Yesus menderita dan dihukum mati, dan dia telah menanggung hukuman dosa manusia, termasuk dosa kita semua. Dan saat itu dia sudah menyerahkan nyawanya. Dia rela menyerahkan nyawanya, adik-adik. Sekali lagi karena Tuhan Yesus
sangat mengasihi kita. Dan supaya Enci dan adik-adik sekalian tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya dan dia mati. Kemudian Tuhan Yesus dikuburkan, adik-adik. Satu peristiwa hebat lagi terjadi, adik-adik. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan benar-benar terjadi, yaitu Yesus pernah menyampaikan bahwa ia akan bangkit pada hari yang keberapa? Betul sekali, hari yang ketiga. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus dikuburkan 3 hari kemudian peristiwa ini terjadi. Tuhan Yesus bangkit. Waktu itu prajurit sedang menjaga kubur Tuhan Yesus, adik-adik. Dan tiba-tiba terjadi bumi yang sangat hebat. Sehingga batu yang menutup kubur Tuhan Yesus itu terbuka dan prajurit melihat malaikat Tuhan. Mereka ketakutan, terkejut. Bahkan ada yang pingsan, adik-adik. Karena mereka melihat hal itu sangat dahsyat. Nah, adik-adik, mereka memberitahukan peristiwa itu kepada imam dan ahli Taurat. Namun, para prajurit ini dilarang untuk memberitahukan hal ini kepada orang lain. Bahkan mereka disuruh berbohong. Mereka disuruh mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Namun adik-adik, bukan hanya prajurit saja yang menyaksikannya. Ada perempuan-perempuan lain yang pagi-pagi datang ke kubur itu. Dan mereka melihat kubur Tuhan Yesus sudah terbuka. Dan mereka diberitahukan oleh seorang malaikat Tuhan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ada juga murid Tuhan Yesus yang datang ke kubur dan melihat bahwa benar kubur Yesus telah terbuka. Mereka masuk ke dalam kubur, namun sampai di dalam mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Benar sekali, adik-adik. Nah, gambar selanjutnya ini Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia adalah gembala yang baik. Dia sudah melakukan apa yang dijanjikannya untuk adik-adik dan juga Enci, yaitu dia akan menyerahkan, memberikan nyawanya bagi kita yang adalah domba-dombanya. Karena sekali lagi, Yesus sangat mengasihi adik-adik semuanya, laki-laki maupun perempuan. Dan kalau hari ini adik-adik kamu percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang baik itu, maka ia akan menyelamatkanmu. Dia akan menanggung dosamu dan adik-adik semua akan memiliki hidup yang kekal. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sekarang bagi adik-adik yang percaya kepada Tuhan Yesus, seperti pada gambar ini, terlihat gambar anak Yesus dalam hati. Adik-adik sekarang sudah tahu bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang mengasihi kamu, yang rela mati. Dan saat ini adik-adik, dia adalah gembalamu. Dia akan menjagamu, adik-adik. Tuhan Yesus akan melindungimu dan membimbing kamu supaya adik-adik semua mampu melakukan hal-hal yang baik. Dan sehingga adik-adik akan memiliki kesukaan yang baru seperti kesukaan gembala yang baik ini, yaitu melakukan yang benar, yaitu mengasihi setiap orang dan mau menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus kepada teman, kepada saudara, kepada orang tua. Bahwa adik-adik memiliki atau mempunyai gembala yang baik. Gembala yang menyelamatkan, gembala yang membimbing dan melindungi. Nah, sekarang
Pertanyaan Anji, apa yang adik-adik akan lakukan ketika adik-adik sudah memiliki gembala yang baik itu? Silakan dijawab. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang hebat. Bagi adik-adik yang ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus memberkati tekad adik-adik sekalian ingin melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdiri semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kehidupan kami. Engkau adalah gembala yang baik, yang rela menyelamatkan kami, rela memberikan nyawanya untuk kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tinggallah diam dalam hati kami, dan tolonglah kami untuk terus menceritakan kasih Tuhan Yesus bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau gembala kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian cerita Paskah pada hari ini adik-adik. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Aku domba kecil yang tersesat sendirian. Ku lari ke kiri, ku lari ke kanan. Siapakah yang kan menuntunku? Akulah gembala
Adik-adik, saat ini kita akan menutup ibadah Paskah kita pada siang hari ini. Kita akan tutup dengan doa syukur, semua kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik dan amat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ketika kami masih boleh merayakan ibadah syukur, ibadah Paskah, ketika kami dimenangkan oleh Kristus lewat pengorbanan di kayu salib. Terima kasih Tuhan telah menjadi gembala yang baik bagi kami semua, dan biarlah kami boleh menjadi domba-domba yang taat, domba-domba yang selalu dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Adik-adik semua, kita akan terima berkat di akhir ibadah kita pada siang hari ini. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus Gembala yang baik, menyertai kita sekalian saat ini sampai dengan Maranatha. Amin. Puji Tuhan, ibadah perayaan Paskah anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Yordan tahun 2021 boleh berlangsung dengan baik. Semoga lewat ibadah perayaan Paskah ini, adik-adik semua boleh mengerti arti dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dan adik-adik semua boleh menjadi domba-domba yang baik yang melakukan kehendak gembalanya. Siapa gembala kita? Benar sekali, Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.